Kalau kita mempunyai kerinduan, keinginan selalu untuk datang kepada Tuhan, membangkitkan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, saya percaya kita semakin kuat dalam penurutan kepada Tuhan. Apapun tantangan itu, sesulit apapun, kita berharap bersandar kepada Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang dan menyertai kami, Tuhan. Sampai pada sore hari ini kami boleh ada di tengah-tengah Ka'bah-Mu. Kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau selalu beri kami sukacita di dalam mencari akan Tuhan, sehingga kami boleh merasa ada ketenangan, oh Tuhan, di dalam penurutan kami kepada Tuhan. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan tolong perjalanan mereka, tibakan dengan segala selamat. Terima kasih Bapa. Kami memulai pelajaran Alkitab pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya walaupun kita seberapa banyak yang hadir, ya, Bapak Gembala tidak ada, tetapi Tuhan ada. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Mari segera kita akan buka. Saya masih rindu kita sama-sama melihat, mempelajari kembali akan kitab Yosua ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Saudara, kalau kita melihat perjalanan dari orang Israel ada dua fase, ya, atau ada dua tahap. Ada dua fase atau ada dua tahap, ya. Tahap yang pertama dipimpin oleh seorang Musa, seorang nabi yang besar, ya. Dan generasi yang berikut, ya, pada tahap yang kedua atau fase yang kedua ini dipimpin oleh Yosua. Nah, saudara, kalau kita melihat kenapa Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Yosua, kita akan melihat beberapa kriteria dari seorang Yosua, ya. Kalau kita melihat kembali, saya akan bacakan pelajaran ini dan saya sangat tertarik dengan pelajaran ini di dalam Yosua pasal yang pertama. Kita akan melihat kembali Yosua pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Musa begitu lama memimpin akan umat Tuhan. Tetapi sehebat-hebatnya seseorang, ya, dia akan sampai kepada puncaknya dan dia akan berakhir, ya. Kepemimpinan itu tidak terus-menerus ada, saudara, tetapi itu akan berakhir. Dan kita sudah baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, sesudah hamba Tuhan Musa mati, ya, maka pelayanan itu diteruskan oleh Yosua. Kenapa pelayanan ini diteruskan oleh Yosua? Kenapa, saudara? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa Yosua ini adalah orang yang mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Ya, Yosua adalah seorang yang setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati penurutannya kepada Tuhan, walaupun dia masih seorang muda, ya. Dia mengikuti Musa sejak dari muda. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata dengan orang yang setia melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata. Mungkin sebagai manusia seringkali kita melihat seseorang itu seperti istilah-istilah orang bilang, lihat dengan mata sebelah, tapi bagi Tuhan tidak. Karena bagi Tuhan semua transparan di hadapan Tuhan, ya. Nah, kalau kita melihat ini, saudara, ya, dikatakan bahwa sesudah Musa mati, maka Tuhan berbicara langsung kepada Yosua.
Waktu itu ada berjuta-juta manusia orang Israel yang ada di bawah kepemimpinan Musa. Kenapa Yosua dipercayakan? Ya, tadi saya katakan bahwa dia sangat kuat hubungannya dengan Tuhan. Dia begitu setia dengan Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini kondisi anak-anak Tuhan, saudara, ya, kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana keadaan daripada Yosua ini. Luar biasa, saudara, ya. Pelayanannya kepada Tuhan. Sebagai seorang muda yang terus-menerus mengikuti langkah-langkah daripada Musa. Seorang anak muda. Tetapi saya percaya kalau ini ada melekat dalam kehidupan saudara dan saya, kita tidak akan dipengaruhi dengan apapun. Amin, saudara. Kita tidak. Mau hadir Bapak Gembala, mau hadir Ibu Gembala, ya, saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang sedemikian. Kalau saya lihat yang ikuti Bible Study ini terlalu sedikit, saudara. Ya, mungkin karena sudah ada pengumuman bahwa gembalamu akan pergi keluar. Ya. Nah, kita melihat bagaimana Yosua ini. Coba kita melihat di dalam Keluaran, kembali kita buka, ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33, di dalam Keluaran pasal yang ke-33, bagaimana sikap dari seorang Yosua, ya. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Puji Tuhan. Ya. Di mana kemah itu, di mana tempat mereka bersekutu dengan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai, saudara tahu berapa hari? 40 hari, 40 malam. Apakah lalu Yosua berpikir, aduh, saya punya pemimpin ini kok tidak ada, ya? Bukan cuma berhari-hari, saudara, tetapi 40 hari, 40 malam untuk menerima 10 hukum Taurat. Saudara, kita melihat di sini bagaimana pribadi daripada Yosua. Ya, seringkali jemaat 1 jam datang ibadah, 1,5 jam mungkin sudah mulai rasa gelisah. Aduh, kapan ini selesai? Kapan ini selesai? Ya, atau mungkin Bapak Gembala cuma kasih tinggal 2 hari saja. 2 hari kali 24 jam berapa itu? 44 jam. Saudara, jemaat sudah mulai, Bapak Gembala itu kenapa ya kok Sonde datang, Sonde ada, ya. Padahal Bapak Gembala juga ada tugas sama dengan Musa. Cuma bedanya, saudara, Musa tugasnya 40 hari, 40 malam. Saudara bisa bayangkan, ya. Kalau saya jumlah itu 40 hari itu, ya, tidak usah itu malam tambah malam. 40 hari itu memakan waktu berapa, saudara? 960 jam. Ya. 960 jam bukan gampang, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, aduh, mungkin terlalu jauh untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan. Kalau sikap penurutan kita seperti ini, tergantung kepada seseorang. Ya. Hanya melihat keadaan, apakah ini, saudara, saya bisa enjoy, saya bisa senang karena pemimpinmu ada atau pemimpinmu tidak ada? Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu masing-masing dengan takut dan gentar. Ya, kalau penurutan kita kepada Tuhan, kita tidak akan melihat, saudara,
apa yang ada di hadapan kita. Kita mulai melihat, aduh si A tidak ada ya, si B tidak ada. Lalu mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Saudara, penurutan seperti ini pasti ya tidak akan berkelanjutan. Akan mandek di tengah jalan. Kenapa? Kita mulai melihat sini sana, kiri kanan. Sebab itu tidak heran kalau coba kita baca di dalam Yosua kembali. Saya akan baca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kita akan melihat firman Tuhan ini, saudara, ya, menjadi satu pedoman dari Yosua. Saya akan bacakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kenapa ada ayat ini? Kalau kita melihat saudara ayat ini, ya, diberikan kepada Musa supaya apapun yang diperhadapkan kepada Yosua, keadaan-keadaan yang menyenangkan, keadaan yang nyaman atau tidak nyaman, dia tetap selalu berpaut kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hari-hari yang terakhir ini orang Kristen sedang diuji, ya. Kami hamba Tuhan sedang diuji dengan keadaan, kondisi, situasi yang ada. Apakah di tengah-tengah kesulitan kehidupan saudara dan saya, kita masih tetap bertahan di dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan? Atau banyak orang yang mulai mundur, banyak orang yang mulai kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, seolah-olah, aduh bagaimana ini? Apalagi kalau saudara nonton TV, ya, dan saudara mendengar bahwa Indonesia akan terjadi resesi yang luar biasa. Mulai ada khawatir secara manusia. Bagaimana ini? Bagaimana kehidupan ini? Bisa berkelanjutan atau tidak? Ya, ini pikiran kita manusia yang sangat terbatas. Tetapi saudara tahu, sejak kita percaya kepada Tuhan, kita ada di jalan Tuhan, maka penyertaan perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian bagi saudara dan saya. Sebab itu kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yosua dengan luar biasa, saya mau katakan saudara, ya, bahwa Yosua ini adalah keturunan. Yosua ini adalah keturunan dari Efraim. Siapa itu Efraim? Dia adalah anak dari Yusuf. Dan kita tahu bagaimana Yusuf sangat takut Tuhan. Dalam kondisi apapun yang dia hadapi, dalam tekanan yang begitu berat, ya, dia tetap memandang kepada Tuhan, takut Tuhan. Dan saudara, di sini kita akan melihat itu akan turun-temurun. Apabila saudara tidak menyimpang ke kiri dan kanan, itu akan menjadi bagian dari anak cucu kita. Amin, saudara. Ya, sebab itu sebagai orang-orang tua yang ada di tempat ini, mari didiklah anak-anak kita di bawah takut kepada Tuhan. Ya, sampai sekarang saya sendiri, ketiga anak saya, kalau saya mulai melihat mereka seperti ada penyimpangan sedikit, ya, penyimpangan mulai mungkin lalai atau ada mulai malas, ya, saya tegur saudara, saya tegur dengan keras, walaupun mereka sudah berumah tangga, ya. Saya mau supaya mereka mengikuti teladan orang tua. Amin, saudara sekalian. Sebab itu tidak sia-sia kalau Yosua ini, dia mempunyai keturunan dari Yusuf, ya, dari anaknya Efraim, dan turun-temurun dari keturunan ilahi yang takut Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya kalau keturunan kita dibawa kepada Tuhan,
Oh, anak-anak kita sampai kepada cucu kita akan setia kepada Tuhan. Tetapi kalau orang tua mulai tidak memikirkan keselamatan dari anaknya sendiri, nanti anak-anak itu bertumbuh dan acuh tak acuh. Ya, saya akan ambil contoh. Ini bukan contoh orang lain. Adik saya, ya, adik ke-10 saya, selama 30 tahun dia kerja di bank, ya, Atagraha. Dan tahu orang kalau kerja di bank seringkali pulang jam 6 sore, ya, seringkali ada kalanya mungkin malam. Nah, ini yang kekurangan sebagai seorang ibu, jarang berkomunikasi dengan anak-anak dan jarang mendorong mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Alhasil saudara, ya mereka begitu-begitu saja dalam penurutan kepada Tuhan. Yang penting sudah ke gereja, ya. Rohani mereka terlalu kerdil, saudara. Kenapa? Lebih mengutamakan pekerjaan. Lebih mengutamakan pekerjaan. Pekerjaan itu, kalau saudara tidak bekerja tentu tidak makan. Tetapi ada waktunya yang kita berikan untuk pekerjaan dan ada waktunya kita berikan untuk Tuhan. Amin, saudara. Bukan Tuhan selalu mau, kamu 24 jam ya, harus ke gereja, harus berdoa. Tidak. Tuhan kita adalah Allah yang sempurna, yang mengetahui jalan kehidupan saudara dan saya. Sebab itu saudara sekalian, saya melihat banyak contoh orang-orang tua yang malas yang ada di gereja Kalvari, ya, yang memang malas dalam penurutan. Oh, anak-anaknya akan begitu, dan bukan sampai kepada anak-anaknya, nanti kepada cucu. Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya sekali berdoa, Tuhan, setiap saya berdoa saya mesti sebut nama itu. Setiap saya berdoa saya sebut nama itu, tapi kok tidak ada. Jarang sekali saya lihat ada ibadah. Mungkin baru hari Minggu, ya, dia ibadah. Saudara sekalian, marilah kita harus tahu siapakah saudara dan saya. Kita ini adalah buatan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan, ya. Nafas hidup kita saja Tuhan punya. Kalau Tuhan berfirman, hai anak Adam, kembalilah, maka kita akan kembali. Ya, tetapi banyak orang disibukkan dengan pekerjaan, seolah-olah pekerjaan itu menguasai kehidupan mereka. Yosua tidak, saudara. Ya, sebab itu dia katakan di ayat, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nasihat yang luar biasa kepada Yosua oleh Musa. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak dapat disangkal dengan situasi kondisi yang ada, ya, memaksa seringkali pikiran kita untuk membawa pikiran hati ini menjadi khawatir, ya, menjadi takut. Tetapi mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Bahwa dialah yang menjadikan kehidupan ini. Dia yang sanggup memelihara kehidupan ini. Ya, ada anak-anak sekolah Alkitab yang masuk sekolah Alkitab, saudara. Seringkali ya maklumlah dari pedalaman. Seringkali mereka hanya membawa pakaian 3-4 potong, ya, atau 5 potong. Tetapi begitu mereka selesai sekolah berpraktek, seringkali sudah tidak tahu barang-barang mereka mau taruh di mana. Bagaimana, ambu, betul atau tidak? Ya, kayak Ida, waktu dia mau ditugaskan di Jakarta, waduh, dia sepusing, mana mau bawa beta barang ini terlalu banyak. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu melihat setiap kebutuhan saudara dan saya. Amin. Dari hal kecil. Saya mau bersaksi saudara. Mungkin saya sudah pernah cerita tapi bukan bersaksi kepada ibu-ibu. Satu saat saya dari Manado, saya pulang. Ya ini cuma hal yang sebenarnya kecil sekali, sepele sekali. Waktu saya di airport, saya melihat seorang ibu. Dia menjinjing tas. Ya, dia menjinjing tas dan gimana ya, tas itu saya sangat senang sekali lihat. Ya, saya verlief dengan tas itu, saya suka sekali dengan tas itu. Tahu-tahu begitu sudah jalan dia hilang, satu pesawat dengan saya, ya ibu itu. Maka lihat lagi saya itu tas itu, ya saudara.
Saya sampai di sini 3 hari kemudian ada seorang ibu datang bertamu. Saya pikir ya paling mungkin menceritakan dia punya usaha atau masalah. Jadi saya panggil Bapak Gembala, kita sama-sama duduk. Saudara tahu dia datang, saudara. Dia kasih tas saya seperti itu, saudara. Haleluya. Dia kasih itu tas seperti itu, saudara. Cuma dia punya warna agak beda sedikit. Lalu Ibu Eta Theophilus, rupanya waktu hari Minggu saya bawa, saya pakai. Dia lihat, dia bilang, Tante, beta so lihat dari tadi. Beta so keker Tante pun tas ini. Pasti Tante punya tas ini mahal. Ya, dia tahu karena dia rupanya ada jual-jual juga tas-tas ya. Saya bilang, Eta, ini orang kasih kepada saya. Saya bilang, Tante ini bisa pakai tas yang harga 50.000. 50.000 saya bisa pakai tas. Ya, ibu-ibu kan tidak tahu. Lalu Kara bilang, Mami punya tas bagus juga. Saya bilang, ya coba Kara taksir ini harga berapa? Dia bilang paling ya ratusan. Oh tidak, ini 50.000. Kara bilang, iya tapi lihat dulu orangnya yang pakai. Lihat dulu. Pasti kalau lihat orangnya pakai, oh pasti itu mahal. Ya, saudara sekalian, ini hal yang kecil saya memberikan contoh. Masa Tuhan tidak menghiraukan saudara dan saya? Ya, Tuhan membiarkan saudara dan saya dalam ketakutan, kekhawatiranmu, saudara. Ya, mulai hilang harapan, khawatir, saudara. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang mempeduli seluruh keberadaan kita. Amin. Kalau kita melihat Yosua, oh luar biasa saudara. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau selalu kita berharap bersandar kepada Tuhan dengan tidak menyimpang ke kiri, ke kanan. Ya, saudara, hal-hal yang merupakan seringkali menjadi kerugian dalam kehidupan ini. Atau hal-hal yang menjadi keuntungan secara pribadi dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menyimpang. Haleluya. Saudara, ya. Marilah hari-hari yang terakhir ini coba kita mulai membangkitkan di dalam diri kita semangat kita. Walaupun Bapak Gembala ada, Ibu Gembala ada atau mereka tidak ada, kita mau cari Tuhan. Amin. Ya, bukan tergantung dari kami, saudara. Satu waktu kami tidak akan ada lagi. Benar atau tidak? Ya, tidak terus menerus. Tapi kalau saudara punya iman yang kuat, saudara datang makan firman Tuhan, membawa pertumbuhan bagi iman saudara dan saya. Ya, saudara tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Amin, saudara. Ayat yang terakhir coba kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke 112. Ayat yang sampai ayat yang kedua. Ayat yang terakhir saya akan bacakan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah janji firman Tuhan. Ya dan amin. Sebab itu kita bangunkan kembali semangat kita untuk mencari Tuhan. Dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak bisa disangkal. Seringkali kita sakit, kita capek, kita lelah. Tetapi kita akan berusaha saudara. Ya, saya ini tidak rasa. Sebenarnya umur ini sudah mau 70. Tidak rasa. Ibu Kori 73 kalau tidak salah. Rasanya masih ya mungkin seperti dulu. Nanti sudah iya ya. Mata sudah mulai kalah, telinga sudah mulai kalah. Ya, semua sudah mulai menurun. Saudara, baru kita rasa. Tetapi kalau kita mempunyai kerinduan, keinginan selalu untuk datang kepada Tuhan. Membangkitkan dari diri kita sendiri bukan dari orang lain. Saya percaya kita semakin kuat dalam penurutan kepada Tuhan. Apapun tantangan itu, sesulit apapun, kita berharap bersandar kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam. Hatiku yang terdalam, hanya Engkau, hanya Engkau. Sucikan aku, oh sucikan aku, oh
menjadi bencana bagimu Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Karena telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap